Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada minggu ini kita memasuki materi terkait dengan activity based costing. Nah, untuk activity based costing sebelumnya kita harus belajar dulu terkait dengan biaya per unit atau unit cost, kemudian kita belajar terkait dengan harga pokok penjualan yang didasarkan pada fungsi dan departemen, kemudian baru kita masuk ke activity based costing begitu. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan unit cost. Jadi unit cost itu adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jumlah biaya yang dimaksud dari definisi di atas bergantung pada tujuan manajerial yang hendak dipenuhi. Setelah biaya-biaya ditentukan, kemudian biaya diukur dan dibebankan pada produknya, gitu. Nah, pengukuran biaya atau cash measurement meliputi penentuan nilai dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Jadi overhead itu adalah biaya-biaya tambahan atau biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produksi. Itu adalah biaya overhead yang digunakan dalam proses produksi. Nah, nilai biaya dapat berupa biaya aktual dan biaya perkiraan. Pembebanan biaya atau cost assignment adalah proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi. Dapat dilakukan dengan pendekatan berdasarkan fungsi dan aktivitasnya. Gitu. Oke, kemudian biaya produksi per unit. Jadi biaya per unit adalah bagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan, terutama pada perusahaan manufaktur. Jadi sistem akuntansi biaya itu mengukur dan membebankan biaya agar biaya per unit dari suatu produk atau jasa itu dapat ditentukan. Contohnya, misalnya untuk membuat penawaran dibutuhkan informasi biaya produk per unitnya. Kemudian keputusan untuk membuat dan membeli suatu produk atau jasa atau keputusan untuk menerima atau menolak suatu pesanan khusus itu juga membutuhkan informasi biaya produk per unitnya gitu. Baik, selanjutnya di perhitungan harga pokok produksi berdasarkan fungsi. Jadi sebenarnya rumus dari activity based costing itu adalah fungsinya untuk menghitung harga pokok produksi gitu. Pertama, kita nanti akan membandingkan antara perhitungan harga pokok produk berdasarkan fungsinya, berdasarkan departemen, dan yang terakhir berdasarkan aktivitasnya atau activity based costing itu. Yang pertama kita pelajari adalah perhitungan harga pokok produk berdasarkan fungsinya. Oke, jadi perhitungan biaya berdasarkan fungsi itu membebankan biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan dengan penelusuran langsung atau direct tracing. Kemudian biaya overhead itu sekali lagi saya ulangi adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan proses produksi. Berarti selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam biaya overhead atau biaya tambahan. Nah, biaya overhead itu dibebankan dengan penggerak aktivitas tingkat unit. Nah, jadi penggerak aktivitas tingkat unit itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya seiring dengan perubahan jumlah unit yang akan diproduksi. Nah, asumsinya adalah jika overhead yang digunakan untuk produk memiliki korelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Tetapi jika tidak memenuhi asumsi berikut ini, maka yang paling tepat digunakan adalah dengan menggunakan alokasi gitu. Nah, jadi tarif perkiraan biaya overhead berdasarkan fungsi itu membutuhkan spesifikasi dari penggerak tingkat unitnya, yaitu perkiraan dari kapasitas yang diukur penggerak-penggerak tingkat unit dari perkiraan biaya overhead yang diharapkan. Contoh penggerak tingkat unit, contohnya adalah unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya bahan baku langsung, dan lain-lain. Itu adalah penggeraknya.
Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, setelah memilih penggerak tingkat unit, jadi ada beberapa penggerak tadi. Langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitas aktivitas yang diukur penggerak tersebut. Jadi ada 4 macam kapasitas yang umum digunakan. Ada kapasitas aktivitas yang diharapkan, ada kapasitas aktivitas normal, ada kapasitas aktivitas teoritis, dan ada kapasitas aktivitas praktis. Nah, kalau kapasitas aktivitas yang diharapkan itu adalah output aktivitas yang diharapkan perusahaan dapat tercapai pada tahun mendatang. Kemudian, kalau kapasitas aktivitas normal itu adalah aktivitas rata-rata yang dialami perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan kapasitas aktivitas teoritis itu adalah output aktivitas maksimum yang dapat direalisasikan dengan berasumsi bahwa semua operasi secara sempurna. Dan yang terakhir adalah kapasitas praktis. Nah, kapasitas praktis itu adalah output maksimum yang dapat dicapai jika semuanya berjalan secara efisien. Nah, kapasitas praktis atau teoritis sering direkomendasikan untuk digunakan karena dapat menghindari pembebanan biaya kapasitas yang tidak digunakan pada sebuah produk. Oke, kemudian ini adalah outflow dari perhitungan HPP berdasarkan fungsinya dengan menggunakan tarif keseluruhan pabrik. Yang pertama ada tahap pertama, jadi di tahap pertama biaya overhead yang dianggarkan itu akan diakumulasikan menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik. Jadi biaya overhead ini dianggarkan untuk keseluruhan pabrik, dijadikan satu dalam satu kelompok. Kemudian biaya overhead-nya itu dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambahkan seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam 1 tahun. Gitu. Ini, jadi biayanya dikelompokkan langsung dianggarkan biaya overhead-nya dalam satu pabrik, keseluruhan pabrik. Gitu. Nah, setelah biaya tadi diakumulasikan dalam kelompok biaya, nah tarif keseluruhan pabrik itu dapat dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit, biasanya menggunakan jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang terakhir, biaya overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh tiap-tiap produknya. Gitu. Kemudian hasilnya adalah produk ini adalah penjelasannya. Jadi penjelasan dari keempat tahapan tadi adalah ini. Yang pertama, biaya overhead dianggarkan, diakumulasikan menjadi satu kelompok untuk seluruh pabrik. Kemudian biaya overhead ini dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambahkan seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam 1 tahun. Yang ketiga, menghitung tarif keseluruhan pabrik dengan menggunakan penggerak tingkat unit, biasanya dengan menggunakan jam tenaga kerja langsung. Kemudian biaya overhead dibebankan pada produk, rumusnya adalah tarif dikali dengan jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh tiap-tiap produk. Oke, kita langsung ke contoh. Oke, contoh misalnya perhitungan harga pokok produksi berdasarkan tarif dengan menggunakan tarif keseluruhan pabrik. Contohnya adalah bell ring. Bell ring adalah memproduksi 2 jenis telepon, yaitu ada telepon nirkabel dan ada model reguler. Nah, ini adalah data-data perkiraan dari perusahaan tersebut. Yang pertama, biaya overhead yang dianggarkan adalah $360.000. Kemudian aktivitas yang diharapkan atau jam tenaga kerja langsung 100.000. Kemudian ada aktivitas aktual 100.000. Overhead aktualnya atau yang terjadi. Jadi kalau aktual itu yang terjadi ya, bukan yang dianggarkan. Aktualnya adalah 380.000. Nah, data aktual dari kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah data aktualnya. Unit yang diproduksi 10.000 untuk nirkabel, regulernya adalah 100.000. Kemudian biaya utamanya adalah $78.000. Yang ini adalah $738.000. Kemudian jam tenaga kerja langsungnya adalah 10.000 untuk nirkabel dan 90.000 untuk reguler. Oke, next kita ya.
Nah, perhitungan HPP menggunakan tarif keseluruhan dari soal tadi dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, tarif perkiraan overhead-nya. Rumusnya adalah overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan. Oke, kita lihat datanya dulu ya. Berarti kan kita harus mencari tarif perkiraan overhead-nya adalah overhead yang dianggarkan dibagi dengan aktivitas yang diharapkan. Tarif overhead yang dianggarkan berarti kan 360 ribu dolar, kemudian dibagi aktivitas yang diharapkan adalah 100.000. Oke, berarti tarif perkiraan overhead-nya adalah 3,60 dolar per jam tenaga kerja langsung. Kemudian overhead yang dibebankan, rumusnya adalah tarif overhead dikali dengan output aktivitas aktual. Tarif overhead-nya adalah ini. Nah, hasil dari ini tadi 3,60 dikali dengan output aktivitas aktualnya. Output aktivitas aktualnya adalah ini 100.000, berarti dikalikan 3,60 dikali dengan 100.000 jam tenaga kerja langsung, berarti dapatnya adalah 360.000 dolar. Kemudian ada variance overhead, itu adalah perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan. Begitu. Nah, kebetulan di bell ring ini terjadi under applied overhead karena overhead yang dianggarkan itu overhead yang dianggarkan itu lebih tinggi. Nah, jadi jika overhead aktualnya lebih besar daripada overhead yang dibebankan, maka variansinya itu disebut dengan overhead yang terlalu rendah atau under applied. Jadi maaf, saya ralat kembali ya. Jadi di perusahaan bell ring ini overhead variance-nya atau perbedaan antara overhead yang dianggarkan dengan overhead aktual itu adalah under applied. Kenapa terjadi under applied? Karena overhead aktual itu lebih besar daripada overhead yang dibebankan, sehingga variansinya disebut dengan overhead yang terlalu rendah dibebankan atau under applied overhead gitu. Oke, karena overhead aktualnya adalah 380.000, sedangkan overhead yang dibebankan adalah 360.000 begitu. Nah, kebalikannya, jika overhead aktual itu kurang dari overhead yang dibebankan, maka variansinya disebut overhead yang terlalu tinggi dibebankan begitu. Nah, pada kasus ini overheadnya adalah under applied overhead sebanyak 20.000 dolar. Oke, next. Nah, kemudian kita langsung ke sini, perhitungan biaya per unitnya menggunakan HPP berdasarkan fungsinya. Yang pertama biaya utama ini didapatkan dari soal tadi yang ada di sini. Jadi biaya utamanya ini 78 dan 738. Kemudian biaya overheadnya. Biaya overhead kita tadi sudah mendapatkan biaya overhead per unitnya, yang mana biaya overhead per unitnya adalah tarif perkiraannya adalah 3,60 per jam tenaga kerja langsung. Sehingga kita tinggal mengalihkan dengan masing-masing JTKL dari nirkabel atau reguler. Yang pertama 3,60 didapatkan dari tarif biaya overhead ini, sedangkan 10.000 dan 90.000 ini didapatkan dari soalnya. Jadi ini jam tenaga kerja langsungnya kalau nirkabel 10.000, kalau reguler 90.000. Oke. Jadi tinggal kita kalikan 3,60 dikali dengan 10.000 jam tenaga kerja langsung, untuk nirkabelnya adalah 36.000. Kemudian untuk regulernya adalah 3,60 dikali 90.000 JTKL, berarti 324.000. Sehingga jumlah biaya produksinya adalah biaya utama ditambah dengan biaya overhead. Untuk
nirkabel adalah 114.000 dan untuk reguler adalah 1.062.000. Dapatnya dari mana? Biaya utama ditambah dengan biaya nirkabel. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan biaya per unit, maka kita harus mencari unit yang diproduksinya. Di soal itu sudah diketahui unit yang diproduksi untuk nirkabel adalah 10.000 dan untuk reguler adalah 100.000, sehingga kita tinggal membaginya saja. Sehingga unit yang diproduksi adalah 114, jumlah biaya produksi dibagi unit yang diproduksi 10.000, maka didapatkan 11,40 untuk biaya per unitnya. Kemudian untuk yang reguler yang diproduksi adalah 100.000 sehingga biaya per unitnya adalah 10,62. Oke, kita ingat-ingat jadi menggunakan perhitungan harga pokok produksi yang didasarkan dengan fungsi tarif keseluruhan pabrik, maka didapatkan biaya per unit untuk nirkabelnya adalah 11,40 dan yang reguler adalah 10,62. Selanjutnya kita bandingkan jika kita menghitung HPP-nya berdasarkan dengan tarif departemen. Oke, jadi perhitungan tarif overhead berdasarkan departemen itu yang pertama tahap 1, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Kemudian tarif departemen ditentukan dengan menggunakan penggerak tingkat unit. Penggerak itu faktor ya, faktor yang mempengaruhi. Tingkat unit seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Kemudian tahap kedua, overhead dibebankan pada produk dengan mengkalikan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan, departemen terkait. Nah, dasar pemikiran beberapa departemen produksi mungkin lebih banyak menggunakan overhead daripada departemen produksi lainnya, begitu. Oke. Kemudian perhitungan harga pokok produksi berdasarkan fungsi tarif departemen. Contoh berikut data pabrik Bellering ketika berpindah dari tarif keseluruhan pabrik menjadi tarif departemen. Jadi tadi kita menggunakan tarif keseluruhan pabrik, sekarang kita menggunakan tarif departemen. Yang pertama ada overhead yang dianggarkan. Jadi ini data baru, overhead yang dianggarkan adalah pabrikasi dan perakitan ini 108.000. Kemudian penggunaan aktual yang diharapkan atau jam JTKL-nya adalah nirkabel reguler. Kemudian penggunaan aktual yang diharapkan untuk jam mesinnya adalah ini dan ini adalah yang ini. Jadi kita bisa menggunakan logika, kalau didasarkan pada departemen berarti kita harus membaginya berdasarkan departemennya. Berarti kalau misalnya pabrikasi, berarti pabrikasi ini unitnya atau hitungnya dia menggunakan ini jam mesin karena adalah pabrik jam mesin. Jadi nanti yang digunakan adalah yang ini. Tetapi kalau perakitan karena ini hubungannya dengan manusia yang merakit, maka menggunakan JTKL atau jam tenaga kerja langsung, begitu. Oke, kemudian perhitungan HPP berdasarkan fungsi tarif departemen. Nah, dari soal di atas dapat ditentukan tarif departemen sebagai berikut. Kita ingat ya, tarif departemen pabrikasi berarti overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang diharapkan, karena pabrik berarti hubungannya dengan mesin. Tapi kalau ngerakit hubungannya dengan orang berarti menggunakan jam tenaga kerja langsung. Oke, kita lihat berarti overhead yang dianggarkan 252.000 dibagi dengan 40.000. 40.000 itu adalah total dari ini. Nah, penggunaan aktual yang diharapkan di jam mesin ini karena pabrik. Kemudian yang bawahnya overhead yang dianggarkan untuk departemen perakitan sama, karena ini adalah 108, karena dia merakit maka satuannya JTKL maka menggunakan ini 80.000. Total dari nirkabel dan reguler gitu. Sehingga didapatkan masing-masing departemen memiliki tarif overheadnya adalah 6. Untuk yang pabrikasi 6,30 per jam mesin dan untuk yang perakitan 1,35 per jam tenaga kerja langsung, begitu.
Next ya. Nah, kemudian perhitungan HPP berdasarkan fungsi tarif departemen. Overhead yang dibebankan. Oke, jadi overhead yang dibebankan kita mengalihkan. Tadi kan hasilnya kita ingat-ingat untuk tarif departemen pabrikasi 6,30, untuk tarif departemen perakitan itu adalah 1,35. Sehingga kita bisa mencari overhead yang dibebankan berarti 6 kali 30 dikali jam mesin aktual ditambah dengan 1,35 dikali jam tenaga kerja langsung aktual. Oke, berarti kita tinggal mengalihkan. 6,30 dikali 40.000 dan 80.000 ini didapatkan dari mana? Dari penjumlahan ini yang ada di soal. Nah, untuk yang jam mesinnya 40, untuk yang JTKL-nya adalah 80. Oke, berarti kita tinggal mengalihkan 6,30 dapat dari tarifnya ini tadi. Oke, berarti kita tinggal mengalihkan 6,30 dikali 40 ditambah 1,35 dikali 80.000. Sehingga didapatkan untuk yang jam mesin aktual adalah 252.000 ditambah 108.000 hasilnya adalah 360.000. Jadi overhead yang dibebankan untuk keseluruhan departemen adalah ini 360.000. Selanjutnya adalah perhitungan biaya per unitnya menggunakan HPP berdasarkan fungsinya tadi tarif departemen. Tadi biaya utamanya sudah ditentukan di soal ada 78 dan 738 dolar. Kemudian biaya overheadnya ini kita menghitung satu persatu ya. Nah, 6,30 dan 1,35 adalah tarif tadi yang kita hitung ada di sini. Ini tarifnya, sedangkan 4.000 dan 3.000 kita lihat di soalnya. Jadi di soalnya itu misalnya nirkabel ada 4.000, kemudian di perakitannya ada 3.000. Jadi kita tinggal mengalih-alihkan saja. Begitu. Oke, berarti kan 6,30 dikali 4.000 ditambah 1,35 dikali dengan 3.000. Kemudian hasilnya adalah 29,20. Kemudian yang di bawah yang regulernya kita bisa melihat 77.000 sama 36.000. Jadi fokusnya ke yang di lingkari ya. Sehingga didapatkan 330.750. Jadi ini 6,30, 1,35 ini adalah tarif yang kita hitung asalnya dari sini. Sedangkan yang 36.000, 77.000, 3.000 dan 4.000 itu ada di soal gitu. Nah, sehingga jumlah biaya produksinya didapatkan 78.000 ditambah dengan ini maka 107 sekian, dan yang reguler dapatkan 738.000 ditambah 330 dapatnya 1 juta sekian. Unit yang akan diproduksi sama seperti yang sebelumnya, berarti kita tinggal membaginya. Unit yang diproduksi untuk nirkabel 10.000 dan reguler 100.000, sehingga biaya per unitnya itu adalah 10,73 untuk nirkabel dan 10,69 untuk yang reguler. Gitu. Oke, jadi nanti kita bisa membandingkan. Baik. Nah, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsinya. Jadi, tadi kita sudah belajar sistem akuntansi biaya untuk menghitung harga pokok penjualan berdasarkan fungsinya itu memiliki keterbatasan. Yang mana tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen telah digunakan selama beberapa dekade oleh banyak perusahaan. Akan tetapi, dalam beberapa situasi, tarif tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dapat menimbulkan penyimpangan biaya produk yang besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Begitu. Selanjutnya, gejala dari sistem biaya yang telah ketinggalan zaman antara lain hasil dari penawaran sulit dijelaskan karena perhitungan biaya produk terlalu tinggi. Kemudian harga pesaing nampak tidak wajar atau terlihat rendah. Kemudian produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Margin laba sulit untuk dijelaskan, pelanggan tidak mengeluhkan kenaikan harga. Kemudian Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi proyek-proyek khusus. Gitu. Jadi, jika ada keenam ini berarti itu menunjukkan bahwa terjadi ketinggalan zaman dalam sistem biaya. Gitu.
Selanjutnya, dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Yang pertama, proporsi biaya overhead yang tidak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead adalah besar. Kemudian terjadi tingkat keanekaragaman yang produknya semakin besar gitu. Nah, penggunaan tarif keseluruhan pabrik atau departemen itu mengasumsikan pemakaian sumber daya overhead berkaitan erat dengan unit yang diproduksi. Akan tetapi, jika terdapat aktivitas yang tidak berkaitan dengan jumlah unit, maka penggunaan tarif tersebut tidak tepat lagi karena dapat menyebabkan penyimpangan pada biaya produk begitu. Contohnya aktivitas penyetelan peralatan. Biaya penyetelan terjadi setiap satu batch produk diproduksi. Satu batch mungkin terdiri dari 1.000 atau 10.000 unit, dan biaya penyetelan batch tersebut adalah sama. Jadi semakin banyak penyetelan yang dilakukan, biaya penyetelan akan semakin meningkat. Jadi penggerak aktivitas penyetelan adalah perintah dari penyetelan itu sendiri. Oke, selanjutnya ada activity driver atau penggerak aktivitas. Nah, activity driver adalah faktor-faktor yang mengukur pemakaian aktivitas produk dan objek biaya lainnya. Activity driver terdiri atas penggerak aktivitas tingkat unit dan penggerak aktivitas tingkat non-unit. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya keanekaragaman produk. Nah, selain keberadaan biaya overhead non-unit yang signifikan, keanekaragaman produk juga menjadi penyebab ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Gitu. Produk diversity atau keanekaragaman produk berarti produk menggunakan aktivitas overhead dalam proporsi yang secara signifikan berbeda. Contohnya misalnya perbedaan pada ukuran produk, kemudian kerumitan produk, waktu penyetelan, besarnya batch pada dapat menyebabkan produk menggunakan overhead pada tingkat yang berbeda. Oke, selanjutnya contoh kesalahan tarif overhead berdasarkan unit. Nah, jadi berikut adalah data lengkap Bellring tentang aktivitas overhead yang membentuk jumlah biaya overhead. Asumsinya, data adalah hasil yang diharapkan dan aktual. Oke. Jadi kita sekarang mulai masuk ke dalam activity based costing. Jadi kalau tadi kita berdasarkan fungsi, kemudian departemen, kita sekarang menentukan biaya per unit berdasarkan aktivitasnya. Karena kenapa tadi ada beberapa alasan kenapa menggunakan fungsi dan menggunakan departemen itu kurang bagus begitu. Oke, ini adalah data-datanya. Misalnya unit yang diproduksi per tahun sekian, biaya utamanya sekian, jam tenaga kerja langsungnya sekian, jam mesinnya sekian, proses produksi sekian, jumlah perpindahan juga sekian. Ini bisa dilihat ya data mentahnya. Oke, selanjutnya data biaya aktivitas. Jadi ini data tambahannya penyetelan untuk setiap batch itu adalah 120.000. Kemudian penanganan bahan baku, pemindahan batch-nya adalah 60.000. Kemudian penggunaan mesin atau dayanya 100.000 dan pengujiannya 80.000 sehingga total dari biaya overheadnya adalah 360.000. Oke, jadi tadi aktivitasnya biaya overhead tadi didasarkan pada aktivitas-aktivitas penggeraknya ini. Gitu. Nah, dari data tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Aktivitas penyetelan dan penanganan bahan baku digerakkan oleh jumlah proses produksi dan jumlah pemindahan penggerak tingkat non-unit. Nah, aktivitas daya dan pengujian digerakkan oleh jam mesin dan jam tenaga kerja langsung penggerak tingkat unit. Nah, untuk aktivitas non-unit mewakili 50%. Nah, kenapa 50%? Maka ini didapatkan dari 180.000 dibagi 360. Kita cek ya. 360 dari sini kemudian 180.000-nya adalah ini, 120.000 ditambah 60.000. Sehingga sama dengan 50%-nya gitu.
Oke, selanjutnya rasio konsumsi untuk kedua produk. Jadi ada kedua produk sama, nirkabel dan reguler. Yang pertama untuk penyetelan ini didapatkan 0,67, 0,33. Dapatnya dari mana untuk penyetelan? Misalnya ini dilihat dari proses produksinya ya. Penggerak aktivitasnya adalah proses produksi. Yang mana penyetelan kita lihat di sini 20 dibagi dengan 30. Berarti proses produksi. Penyetelan tadi nirkabel kan 20 dibagi dengan jumlahnya adalah 30. Kemudian yang reguler juga sama. Proses produksi kan dilihat berarti 10 dibagi dengan 30. Ini kita lihat yang ada di sini ya, 20 dibagi 30, ini 10 bagi 30. Kemudian konsumsi yang kedua itu adalah penanganan bahan baku. Nah, penanganan bahan baku dilihat dari jumlah perpindahan. Jadi sama seperti tadi penyetelan, kita lihatnya dari data yang ada di sini. Jumlah perpindahan misalnya nirkabel berarti 60 dibagi dengan 90. 90 adalah jumlah dari ini. Kemudian reguler 30 dibagi dengan 90 gitu. Dan seterusnya ya, jadi ini penggerak aktivitasnya bisa dilihat di poin yang ada di sini. Nah, hasilnya adalah ini, jam tenaga kerja langsung. Ini adalah rasio konsumsi untuk produk telepon nirkabel dan telepon reguler. Baik penyetelan, penanganan ini sama. Jadi di sini adalah jumlah perpindahan 90 yang sebagai penyebutnya itu adalah jumlah keseluruhan antara nirkabel dan reguler. Untuk daya penggunaan mesin, penggeraknya adalah jam mesin. Berarti nanti dilihat di bagian sini untuk jam mesinnya adalah misalnya nirkabel berarti 5.000 dibagi 50.000. Berarti kalau untuk reguler 45.000 dibagi dengan 50.000 gitu. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya penyelesaian masalah distorsi biaya. Jadi masalah distorsi biaya dapat diselesaikan dengan menggunakan tarif dari aktivitas. Nah, tarif aktivitas berdasarkan contoh sebelumnya, misalnya adalah tarif penyetelan. Jadi tarif penyetelannya adalah 120.000 dibagi dengan 30 proses. Berarti dapatnya adalah 4.000 per proses. Oke, ini didapatkan dari sini ya, 120.000 dibagi dengan per prosesnya berapa? 4.000 kan tadi. Oke, ini dibagi dengan 30 proses karena jumlah prosesnya adalah sebanyak 40 begitu. Maka didapatkan 4.000 per proses. Tarif penanganan bahan baku. Tarif penanganan bahan baku ini dilihat tarif penanganan bahan baku sebanyak. Nah, penanganan bahan baku 60. Dilihat di sini. Kemudian dibagi dengan jumlahnya tarif penanganan bahan baku. Berarti kan tadi penggeraknya adalah perpindahan. Berarti dibagi dengan 90 ini gitu. Dan selanjutnya ya, tarif penggunaan mesin. Tarif penggunaan mesin kita lihat di sini. Penggunaan mesin 100.000. Kemudian pembaginya itu kita bisa melihat di sini ya, jam mesinnya. Berarti jumlahnya 50.000 di sini. Itu dijadikan pembaginya. Sehingga masing-masing dari distorsi biaya tersebut mempunyai tarif aktivitas masing-masing. Misalnya tarif penyetelan 120.000 dolar dibagi 30 dapatnya 4.000 per proses. Kemudian tarif penanganan bahan baku dari 60.000 dibagi 90 dapatnya sekian dan sekian. Nah, ini sama dapatnya tarif pengujian 80.000 didapatkan dari sini. Nah, biaya aktivitasnya 80.000. Kemudian pembaginya untuk tadi adalah ini 100.000 JTKL. Jam tenaga kerja langsung dapatkannya adalah segini. Gitu. Next, selanjutnya. Nah, jadi kita memasukkan keseluruhan biaya tadi. Yang pertama sama ya, ini biaya utamanya 78.000, 738.000. Biaya overheadnya, biaya penyetelannya adalah 4.000 didapatkan dari sini.
Nah, 4.000 adalah per prosesnya adalah 4.000. Kemudian 20-nya penyetelannya itu didapatkan dari sini per proses produksinya 20. Kalau nirkabel 20, kalau reguler berarti kan 10. Sehingga kita tinggal mengarihkan 4.000 dikali dengan 20 kalau untuk nirkabel. Reguler 4.000 dikali dengan 10. Kemudian penanganan bahan baku kita juga tinggal mengalihkan. Nah, ini tarifnya. Nah, ini sebagai pengali dari masing-masing tarif aktivitas ya. Ini 60 dan 30 didapatkan dari mana? Penanganan bahan baku tadi penggeraknya kan perpindahan bahan baku. Berarti kita melihatnya di sini 60 dan 30 begitu. Yang selanjutnya juga sama. Nah, ini kita kalikan, ini juga kita kalikan, kemudian dari semuanya ini dijumlahkan. Jumlah biaya manufakturnya ada 216.000, yang di sini ada 960.000, kemudian unit yang diproduksi untuk nirkabel ada 10.000, kemudian regulernya adalah 100.000, sehingga biaya per unitnya adalah 21,60 dan 9,60 untuk reguler. Next. Nah, sehingga ketika kita membandingkan ketiga metode tadi, ada tarif keseluruhan pabrik, ada tarif departemen, dan ada tarif aktivitas, ini memiliki biaya produk per unit yang berbeda-beda. Dan dari ketiga metode tadi, tarif aktivitas ini adalah tarif yang memiliki biaya yang paling besar untuk nirkabel dan yang paling kecil untuk reguler. Nah, kenapa? Karena tarif aktivitas ini didasarkan pada aktivitasnya, gitu. Sehingga perbandingan biaya tadi, yang pertama pembebanan biaya berdasarkan aktivitas itu merefleksikan pola konsumsi overhead secara lebih baik, sehingga biaya lebih akurat dari pembebanan biaya berdasarkan fungsi, baik tarif keseluruhan dan departemen. Dan dalam lingkungan yang memiliki keanekaragaman produk, pembebanan biaya yang berdasarkan aktivitas itu lebih akurat dan keputusan dapat dibuat berdasarkan fakta yang benar. Sehingga hari ini kita belajar bahwa dengan activity based costing itu akan mendapatkan hasil yang lebih bagus berdasarkan asumsi-asumsi adanya keanekaragaman produk dan lain-lain. Oke, baik, materi untuk activity based costing sekian, kita diskusi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.